Masih bersama kami dalam Daerah Bicara membahas mengenai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, terutama fokus tentang bagaimana menjamin siswa miskin untuk tetap bisa kuliah. Tadi kita sudah menampung satu pertanyaan dari alumni UNAN, Mas Afif. Ada dua lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, mohon maaf yang pakai mikrofon duluan. Oke, sebelah kanan silakan. Pertanyaannya mohon ringkas, nanti kita jawab sekaligus ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan. Saya ingin pertama menanggapi terlebih dahulu. Boleh sebut namanya dulu? Nama saya Muhnizar Siagian. Tadi yang disebutkan mengatakan bahwasanya yang paling menipu itu sinetron dan statistik. Oke, ini orangnya. Tepuk tangan dulu. Nah, saya ingin bicara pertama dengan Prof. Helmi. Kita pernah ketemu dulu, Prof. Waktu Undang-Undang BHP. Kita menuntut. Pertama saya tanyakan kepada kawan-kawan. Di Universitas Andalas ketika kawan-kawan tidak bisa membayar, apakah kawan-kawan tahu regulasinya apa? Kemana kawan-kawan ingin mengatakan bahwasanya kami tidak bisa bayar, pimpinan UNAN kami tidak bisa bayar, tolong kasih kami dispensasi. Kawan-kawan tahu? Tidak, karena spanduk-spanduk di Universitas Andalas hanya berisi tentang seminar entrepreneur. Sekali lagi, saya bukan stand up komedi di sini, tetapi itu kenyataannya. Bagaimana dulu kita pernah ketemu, Prof. Kita bilang bahwasanya tolong waktu itu, Prof. Waktu itu ada, waktu kita demo ya, waktu Prof minta, tolong kami minta dibuatkan regulasi besar di papan spanduk itu. Bagaimana sebelum masuk semester, bagaimana kalau tidak bisa membayar? Ini regulasinya, ke sini, jelas. Tetapi itu tidak ada di Universitas Andalas. Jadi Universitas Andalas seperti sedang membuat skenario bahwasanya yang tidak bisa membayar, ya silakan ambil BSS, cari duit dulu baru bisa bayar. Itu yang terjadi. Karena tidak bisa ini seperti ini terus diawetkan terus seperti ini. Karena akses untuk pendidikan orang miskin itu penting. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua adalah Universitas Andalas apakah punya data orang miskin itu berapa? Karena teman saya banyak yang BSS karena tidak bisa membayar. Punya data dirilis ketika ada beasiswa, mereka ditawarkan beasiswa atau tanpa tes mereka harus mendapatkan beasiswa itu. Sekarang kenyataannya tidak. Beasiswa saja ada kong kali kongnya. Anak biro, anak pejabat kampus dapat beasiswa. Prof, jadi saya pernah ketemu dengan Prof. Ini baru masalah kecil-kecil, Prof. Baru masalah kecil-kecil. Daripada mengundang tamu yang besar-besar, mungkin bisa undang tamu yang besar-besar juga dengan biaya yang mahal. Tapi cobalah, maksudnya biaya-biaya yang seperti itu dialihkan kepada mahasiswa miskin. Nah itu. Dan yang ketiga, saya mengatakan bahwasanya ada sabda Rasul saya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya apa yang terjadi dengan dunia adalah ketika kemiskinan, ada orang-orang tidak bisa mengakses pendidikan seperti itu. Kenapa ada yang miskin? Karena ada orang kaya yang tidak bertanggung jawab. Nah jadi permasalahannya adalah bagaimana sekarang negara meminta pertanggungjawaban dari orang-orang kaya tersebut. Nah jangan universitas, bagaimana kalau negara? Ini permasalahannya holistik. Kita lihat negara Amerika Latin, untuk menggratiskan pendidikan dia mulai menasionalisasikan aset-aset daerahnya. Nah universitas harus menuntut seperti itu juga. Saya sepakat tadi, saya lupa nama Pak Rizal Tamim. Iya ya. Bapak, saya sepakat bahwasanya pemimpin universitas ini harus bersuara. Kalau misalnya ada permasalahan, jangan hanya pemimpin politik yang gontok-gontokan. Kalau pemimpin universitas pasti dia bicara dengan intelektualitas dia, bukan dengan kepentingan. Tetapi Universitas Andalas tidak pernah bersuara apapun. Baik. Jadi bersuaralah. Kita harus bersuara bahwasanya misal di sini ada semen Padang, ada Freeport dan sebagainya. Daripada membiayai luar negeri, lebih baik membiayai Universitas Andalas, membiayai kampus-kampus di Indonesia untuk menggratiskan pendidikan. Jadi bagaimana pajak silakan besar, negara yang mengelola dilempar, pendidikan harus gratis. Saya bermimpi dan saya berimajinasi bahwasanya Indonesia harus suatu saat pendidikannya harus gratis, karena banyak birokrasi yang menghambat anak-anak miskin karena tidak tahu, orang tuanya malu untuk bertanya. Terus ketika menghadapi meja birokrasi berbenturan, pegawai biro yang tidak manusiawi memperlakukan orang miskin, itu terjadi di Universitas Andalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berbakat jadi komik untuk stand up comedy, tapi juga orator, luar biasa ya. Monizar Siagian. Oke, satu lagi, pertanyaannya sudah cukup banyak, tapi mohon ringkas yang berikutnya supaya kita punya waktu untuk jawab. Silakan. Berdiri, Uni. Oke, terima Iya, kasih. silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Like dari Front Mahasiswa Nasional, kuliah di Universitas Putra Indonesia UPI-PTK Padang, sebuah kampus swasta di Sumatera Barat, jurusan psikologi. Sebelumnya terima kasih kepada kawan FPP Sumbar yang mengundang untuk berdiskusi, yang dari awal ikut memperjuangkan undang-undang pendidikan tinggi sampai judicial review hingga hari ini sampailah ke diskusi publik. Nah, sedikit menyentil apa yang Profesor katakan tentang data-data. Kita hari ini Indonesia menetapkan untuk yang namanya garis kemiskinan itu $1. Dan untuk PBB itu menetapkan $2. Artinya data yang data untuk BPS sendiri itu tidak valid sesuai dengan data internasional. Kita bisa lihat ternyata banyak sekali masyarakat miskin dan itu berdampak pada data-data itu kemudian kan yang akan dijadikan kebijakan-kebijakan untuk memajukan sebuah bangsa. Ketika datanya saja tidak valid, lalu bagaimana dengan undang-undang yang kemudian dijadikan untuk memperbaiki itu? Jadi dari data saja kita sudah ada kerancuan. Lalu yang kedua, ketika kita tidak bisa, saya sepakat dengan Profesor bahwa kita tidak bisa hanya menyalahkan saja pendidikan tinggi. Karena kebobrokan sistem pendidikan itu dimulai dari PAUD, dari SD, dari SMP, dari SMA, dan pendidikan tinggi. Banyak sekali anak-anak kita, siswa-siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah hanya karena biaya. Mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena permasalahan sekolah yang tidak berkualitas. Nah, dampak mereka itu adalah ke pendidikan tinggi. Sekarang di pendidikan tingginya, apa yang menjadi solusi bagi kita melihat persoalan tersebut? Karena seperti yang kita ketahui, siapa sih yang tidak ingin perguruan tinggi mandiri? Pasti kita ingin. Tapi fakta membuktikan Undang-Undang BHMN ketika 6 perguruan tinggi negeri dijadikan seperti badan hukum dan memiliki otonomi, yang terjadi adalah UI, ITB, UGM sampai hari ini tidak bisa memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk kuliah di sana. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang pernah ingin masuk ke UGM tapi tidak bisa. Nah, itu merupakan salah satu jawaban kenapa kita harus benar-benar melihat kembali undang-undang pendidikan tinggi ini sebenarnya untuk siapa. Dan yang terakhir untuk poin terakhirnya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Izar tadi bahwa memang dari perguruan tinggi, pimpinan dari perguruan tinggi itu harus bersuara gitu. Apalagi UNAN itu memiliki power kekuatan untuk Sumatera Barat. Nah, meskipun saya dari perguruan tinggi swasta, dengan adanya suara UNAN itu memberikan suara bagi perguruan-perguruan tinggi lainnya untuk bersuara sama-sama untuk memperjuangkan pendidikan di Sumatera Barat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Rike. Rike calon pengganti Rike Diah Pitaloka, calon politikus. Luar biasa. Aduh, waktu kita untuk menjawab ini cukup banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Tapi mungkin kita mulai dari pertanyaan Mas Afif dulu. Soal salah satu yang tadi ketetapan tidak jelas, misalnya cerita soal ada jaminan ijazah, pasalnya pasal karet dan sebagainya. Lalu bagaimana kadang-kadang mungkin merangkum juga, ini mahasiswa kan menemukan kenyataan ketika BHMN diterapkan tiba-tiba ada berita soal uang kuliah melangit. Kadang-kadang apa yang ditemui di lapangan berbeda dengan apa yang dijaminkan oleh undang-undang. Misalnya tadi bantuan uang kuliah ada, tetapi ternyata teori dapatnya susah, syaratnya banyak dan sebagainya. Mungkin Profesor Rizal Tamim boleh berkomentar lebih dulu soal itu, lalu disambung dengan Pak Helmi, boleh juga. Chandra nanti juga boleh menambahkan setelah itu. Silakan, Prof. Iya. Barangkali nanti mohon sebelum Profesor mulai, kalau ada pertanyaan buat Chandra juga boleh ya, jangan cuma dua narasumber di sini. Chandra boleh, jangan dibiarkan diam aja nanti. Silakan. Ya,
Terima kasih. Jadi sebetulnya kita tidak berada di front yang berbeda, dan kita ingin merancang sesuatu. Cita-citanya sama ya, Prof ya? Sama, cita-citanya sama. Mungkin komunikasi harus lebih intensif. Yang kita hendaki itu produk hukum. Undang-undang itu produk hukum, dan kita ingin mempunyai suatu kepastian hukum. Ya, boleh lebih keras. Pelaksanaannya itu satu ya. Dan kita berusaha untuk melihat dengan rinci dan juga dengan kesadaran penuh untuk tugas dari negara dan pemerintah yang mewakili negara melindungi kepentingan umum. Bagaimana bahwa undang-undang itu harus melindungi kepentingan umum, terutama masyarakat yang tidak mampu, karena itulah diatur di situ. Jadi hendaknya kita itu berusaha melihat, pertama itu apakah masih ada lubang-lubang yang harus dilengkapi dari sistem ini. Itu satu. Di situ saya titipkan juga lahirnya suatu idealisme yang tidak hanya mengontrol keadaan itu sekarang, tapi adanya idealisme untuk melihat sistem yang baik ke depan untuk kepentingan negara harus ada dalam sistem itu. Dia visioner atau tidak sistemnya. Nah, hendaknya juga kita mengatakan bahwa lubang-lubang semua itu harus kita tutup. Kita boleh melihat pengalaman masa lalu sebagai keadaan yang tidak kita kehendaki dan kita perbaiki dengan sistem yang baru ini. Itu ada sesuatu. Nah, dengan pemikiran seperti itu ada lagi sesuatu hal yang setelah itu adalah tugas kita bersama mengawalnya dan pada saat pemerintah atau UNAN mengimplementasikannya. Itu bagian yang lain lagi. Jangan kita coba campurkan semuanya di dalam suatu itu karena dulu begini maka ini tidak boleh. Padahal ada suatu cita-cita di sini. Jadi jangan menyalahkan sesuatu hal yang bukan pada tempatnya. Kita menyadari bahwa dulu mengatakan jadi masuk ITB jadi susah. Tapi coba kita berpikir, keadaan itu beralih pada saat reformasi 98, pada saat kita dari rezim yang represif. Tidak ada satupun rektor yang bisa merubah SPP 17.000 dari zaman saya tahun 74 sampai tahun 98 itu 17.000, tidak ada satupun yang bisa merubah. Nah, pada saat persamaan itu lahir suatu badan hukum, tetapi juga kita menimbulkan pertanyaan sekarang, apakah hanya 6 BHMN yang menaikkan biaya? UNAN juga ikut menaikkan biaya, padahal belum menjadi badan hukum. Jadi ada perubahan yang total dari rezim represif, sehingga yang saya ingin kesadaran, kalau memang tadi alasan untuk mempunyai badan hukum untuk beberapa perguruan tinggi dengan mandat amanah yang lebih besar itu diperlukan, jangan itu sampai ditorpedo hanya karena kenyataan bahwa prakteknya dulu masih salah. Kalau untuk buka kartu, bahwa pada saat kita ingin demikian cepat untuk merubah perguruan tinggi yang dikuasai oleh pemerintah, yang didikte oleh pemerintah, dan supaya lebih sehat menyuarakan kepentingan dirinya sendiri itu dengan badan hukum, kita memang waktu membuat PP 60 itu tanpa memasukkan pasal mengenai keuangan. Itu kesalahan besar. Coba lihat dasar daripada 7 BHMN dulu, tidak ada. Itu adalah dasarnya adalah PP 61, tapi tidak ada aturan mengenai keuangan. Itu sebab akhirnya menarik dari mahasiswa, Prof. Iya, dan juga barangkali tidak siap pada saat itu, tapi juga harus dengan catatan yang paling utama, berbarengan kita keluar dari rezim represif yang lama yang memang tidak ada cerita untuk menaikkan apapun. Jadi ada komplikasi daripada itu. Jadi yang ingin saya himbau sekarang bersama, kita kritik ini, kita lihat di mana lubangnya, kita perkuat dalam PP-nya, kita awasi dengan benar-benar. Kalau perlu kita bersama dosen dan mahasiswa datang ke DPR sana untuk bisa mempertanggungjawabkan keadaan pengalokasian anggaran. Sebagai contoh tadi adalah suatu hal yang tidak benar. Jadi ada hal yang seperti itu yang kita inginkan. Tadi Mas Afif mengatakan bahwa itu kritis, ya mahasiswa miskin itu kritis. Tetapi juga tadi Mas Siagian mengatakan sebagian besar juga ada berhadapan dengan birokrasi saja mereka juga sudah kehilangan kepercayaan diri. Jadi kita memang melihat ada spektrum dari kondisi normal, ada yang ekstrim, ada yang tidak. Tetapi yang penting undang-undang ini harus memihaki
kelompok-kelompok yang lemah tadi. Dan juga bahwa kita itu sering menghadapi masalah. Coba kita periksa dalam undang-undang yang baru ini. Sudahkah masalah itu kita tutupi? Itu ya barangkali yang kita inginkan. Dulu tidak ada jaminan sama sekali bagi siswa. Bahkan pendanaannya pun tidak ada waktu kita membangun BHMN itu. Sekarang hal itu sudah kita pagari dan kita atur. Di mana titik lemahnya? Jadi hukum itu fakta. Kita mempunyai ketakutan dengan masa lalu, tapi hendaknya kita lebih bersifat optimis, mengkritik yang ini sekarang. Mengapa ini ada? Sudahkah memperbaiki masalah yang lama? Apa yang masih harus diperbaiki? Itu yang ingin saya lihat. Jadi jangan sampai nanti mengatakan dulu ini jelek dan semua konsep ini juga tidak berlaku, tidak pernah bisa dipercaya ke depan. Baik, jadi kalau cita-citanya sama, ya sama-sama mungkin itu yang begitu. Boleh tepuk tangan untuk Profesor ya. Oke, waktu kita sangat ringkas, tadi sangat banyak masukan untuk UNAN, Prof. Helmi. Mohon dijawab karena kayaknya besok-besok UNAN harus bikin diskusi khusus ini untuk melanjutkan perbincangan kita. Betul ya teman-teman ya? Nah, lanjut Prof. Baik, jadi pertama silakan. terima kasih dan penghargaan atas semua pertanyaan, komentar dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan satu hal adalah kita sependapat bahwa mahasiswa miskin ini perlu mendapat perhatian. Kalau urusan-urusan personal saya punya anak asuh juga gitu kan, itu kan di luar peraturan kan gitu Pak kan. Nah, tapi yang ingin saya katakan sekarang adalah dari ketiga Anda yang bertanya itu ada dua level persoalan. Satu level persoalan praktis keseharian, ini enggak makan, ini enggak begini dan seterusnya. Dua adalah persoalan menyusun norma. Sekarang urusan kita menyusun norma kan. Nah, yang dikatakan Pak Rizal tadi, dengan kepastian norma baru kita melakukan aksi. Penanganan persoalan keseharian adalah aksi yang berbasis norma. Nah, kalau sekarang persoalan norma saja tidak kita sepakati dan tidak duduk, bagaimana itu diselesaikan? Itu satu hal. Yang kedua, kalau soal penanganan orang miskin atau mahasiswa miskin, kalau Anda hadir pada saat pengenalan mahasiswa baru, itu semua hal dijelaskan. Saya nggak ngerti juga kalau Anda beramai-ramai sekarang mengatakan nggak tahu gimana caranya gitu kan. Pada saat mahasiswa baru masuk itu semua aspek dijelaskan sampai ke yang terkecil perpustakaan gimana menggunakannya. Nah, kalau sekarang nggak kenal itu agak aneh. Dua, di buku panduan ada. Tiga, petunjuk bidik misi ada. Apa yang kurang? Yang keempat, ada wakil dekan 3 yang Anda bisa ngomong sama dia urusan mahasiswa dan seterusnya. Nah, saya mau tanya nanti kepada wakil dekan 3 dan seterusnya seperti apa ini di lapangan. Tapi kalau dari sisi instrumen dikatakan UNAN tidak peduli dengan semua instrumen itu, menurut saya nggak pas juga gitu. Kalau mau dikatakan tidak peduli. Jadi pada saat masuk aja Pak, itu semua mahasiswa ada orientasi mahasiswa baru. Kalau Anda miskin tidak punya duit, punya persoalan seperti ini caranya. Buku panduannya juga ada. Orang yang menangani itu juga ada. Kemana Anda melapor ya jangan ke staf yang level bawah yang tidak ngerti kebijakan. Kalau di situ ya kaku aja gitu. Jadi paling tidak ngomongnya di level fakultas itu ke wakil dekan 3. Di situ Anda ngomong. Dia bisa bawa itu ke dalam rapat pimpinan dan membahas persoalan ini dari sudut pandang kebijakan. Apakah ini yang normatifnya ini berjalan apa enggak? Nah, kalau mengatasi persoalan normatif itu persoalan keseharian. Nah, sekarang yang kita uji adalah apakah norma-norma yang mendasari aksi itu dalam bentuk undang-undang ini sudah memadai apa belum? Kan ini persoalan kita kan? Jadi seperti dikatakan Pak Rizal, jangan dicampur adukan dua level itu. Kalau dicampur adukan kita nggak kemana-mana. Yang rumusan normatif undang-undangnya tidak selesai, nanti dasar untuk penanganan persoalan praktis yang Anda sebut juga tidak punya kita. Ini persoalan-persoalannya gitu. Jadi saya ingin merespon secara umum seperti itu gitu. Yang lain soal data orang miskin. Boleh saja kita meragukan validitas data. Tapi kalau melihat norma di sini seperti yang saya katakan, ini kan bahasa matematik. Paling sedikit. Itu dalam kata lain besar sama. Minimum 20% boleh lebih. Dan semua sumber sudah disebut di sini. Dari sumber pemerintah ke sumber-sumber yang bukan pemerintah. Termasuk swasta sebenarnya dibuka peluangnya untuk terlibat ya. Ruangnya. Nah, jadi saya ingin katakan di bagian akhir ini, undang-undang perguruan tinggi ini mempunyai dimensi perubahan cara kita mengurus perguruan tinggi kita. Dari pola lama yang tadi Pak Rizal
menggambarkan dengan jelas sangat rigid. Jadi UPT, jadi Satker, yang kecil-kecil saja harus ditanya gitu kan. Ke perubahan yang lebih memberi ruang dan fleksibilitas untuk mengurus pendidikan tinggi kita ini. Nah, selalu dalam perubahan ada kegamangan gitu. Nah, dari kacamata saya, diterima atau tidaknya judicial review ini bukan soal kalah dan menang. Ini soal pilihan. Apakah kita akan tetap di dalam pola manajemen yang lama yang sangat rigid yang dikatakan oleh Pak Rizal, dengan begitu marilah kita menderita bersama-sama, nggak bisa mengaktualisasikan Tridharma ini, atau kita buka ruang ini, ada peluang untuk maju gitu. Nah, terserah kepada kita semua. Jadi persoalannya bukan kalah menang di sini, ini soal pilihan gitu. Baik, terima kasih Profesor Helmi. Untuk diskusi siaran tundanya tampaknya harus berakhir karena waktu kita terbatas, tetapi kita masih akan lanjutkan diskusi off air. Dengan demikian bagi Anda yang menyimak kami melalui siaran Daerah Bicara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lain kesempatan. Salam.